Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Syarhus Sunnah li Imami Ahli Sunnati wal Jamaah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa la tadhkur ahadan min ummahatil mu'minina illa bi khairin. Dan janganlah kalian menyebut-nyebut salah satu daripada istri-istri Nabi yang merupakan ibu-ibu kaum mukminin kecuali dengan kebaikan. Di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bantahan kepada orang-orang Syiah Rafidhah. Karena orang-orang Syiah Rafidhah banyak di antara mereka mencela ummahatul mukminin, seperti menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita pezina. Bahkan mengatakan kepada Hafsah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma sebagai wanita kafir. Karena kita tahu bahwa ayahanda keduanya dikafirkan oleh Rafidhah. Abu Bakar kafir menurut mereka, maka anaknya juga Aisyah radhiyallahu anha dikafirkan juga. Kemudian juga Umar ibn Khattab radhiyallahu an juga dikafirkan, maka putrinya juga Hafsah ikut-ikut dikafirkan. Makanya di sini muallif rahimahullahu taala ingin membantah mereka, jangan menyebut-nyebut satu di antara ibu-ibu kaum mukminin kecuali dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ummul mukminin di dalam Islam diitlakkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan Nabi harus lebih utama dibandingkan orang-orang yang beriman sampai kepada diri-diri mereka, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu bagi mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab juga, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu mereka, maksudnya orang-orang yang beriman, maka kita harus menganggap semua istri Rasul itu adalah ibu kita. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapa orang yang paling harus berbuat baikkan kepada manusia, kemudian Rasul mengatakan ummuka, ibumu.
kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Artinya kalau seandainya kita disuruh menghormati ibu kita, dan kita akan marah kalau seandainya ada orang yang mencaci maki ibu kita, tentu harus lebih parah lagi kalau yang disakiti adalah ibu bagi seluruh kaum mukminin. Ibu kita dicaci saja kita marah, apalagi ibu-ibu kaum mukminin yang merupakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita akan mengenal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Hafidh Abdurrahim Al-Iraqi rahimahullahu taala tentang berapa sebenarnya jumlah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri antum pasti satu, udah jelas. Jadi beliau mengatakan bahwa ada sebagian ulama mengatakan bahwa istri Rasul itu jumlahnya 11. Ada juga yang mengatakan 12. Ini karena terjadi khilaf tentang Maryah Al-Qibtiyah. Apakah Maryah Al-Qibtiyah itu adalah istri sahnya Rasul sehingga masuk pada ummahatul mukminin, ataukah dia hanya sekedar wanita budak yang dihadiahi oleh Muqawqis Raja Mesir? Bagi yang memasukkan adalah istri Rasul berarti jumlahnya 12. Bagi yang tidak memasukkan berarti jumlahnya 11. Itu yang disepakati. Lah dari 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 diantaranya adalah Al-Qurashi, artinya dari suku Quraisy. Yang pertama Khadijah bintu Huwailid, kemudian yang kedua Saudah bintu Jam'ah, kemudian yang ketiga Aisyah bintu Abi Bakrin, kemudian yang keempat Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian yang kelima Ummu Salamah, dan yang keenam Ummu Habibah. Ini semua wanita-wanita Quraisy. Tetapi di sana ada istri Rasul bukan dari Quraisy tetapi tetap orang Arab. Dan itu ada 4 diantaranya Zainab bintu Jahsin, kemudian Juwairiyah bintul Haris, kemudian Zainab bintu Huzaimah, dan Maimunah bintul Haris. Ini 4 istri bukan dari Quraisy tetapi tetap dari Arab. Kemudian yang lainnya seperti Safiyah bintu Huyai ini dari Bani Israel karena keturunan Yahudi. Kemudian tentang Maryah tadi sudah dijelaskan khilaf, dia orang Mesir masalahnya, karena dihadiahi oleh seorang raja Mesir namanya Muqawqis. Ketika mendapatkan surat dari Rasul untuk masuk Islam, memang dia tidak masuk Islam, tetapi kemudian mengantarkan hadiah 2 budak perempuan. Pertama Maryah Al-Qibtiyah, yang kedua Sirin. Kemudian Sirin diberikan kepada Khatibun Nabi, ataupun kepada juru syairnya Nabi SAW namanya Hasan ibn Thabit, dan Maryah Al-Qibtiyah diambil Nabi SAW. Tetapi kata Abdurrahim Al-Iraqi juga mengatakan sebenarnya ada beberapa istri Nabi SAW yang oleh Nabi SAW dipinang dan dinikahi tetapi tidak digauli. Ada yang mengatakan bahwa di sana ada istri-istri Rasul yang Rasul pinang tetapi tidak digauli. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW berkunjung kepada kabilah Juwainiyah namanya, Juwainiyah, Nabi SAW menikah dengan salah seorang putri dari kabilah Juwainiyah yang disebut dengan Ibnatul Jaun. Kabilah Juwainiyah ini bukan kabilah Arab, dia tidak bisa berbahasa Arab. Lah salah satu wanita Juwainiyah ini cantik sekali, sehingga kemudian membuat cemburu istri si Nabi SAW yang lainnya.
Rupanya ada salah satu istri Rasul mengajarkan satu kalimat yang membuat Rasul murka dan mengatakan, nanti kalau Nabi masuk ke kamarmu, katakan a'udzu billahi mink, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Harusnya dari setan kan itu. Maksudnya dari kamu, dari Nabi gitu ya. Ini bukan orang Arab, tidak paham bahasanya. Jadi ketika Nabi SAW masuk ke kamarnya, dikiranya mungkin itu kalimat pujian, maka dia mengatakan a'udzu billahi mink. Marahlah Nabi, asa berlindung kepada Allah dari Nabi, harusnya dari setan lagi gitu. Maka Nabi SAW mengatakan ilhaqi bi ahli, kalau begitu pulanglah kamu ke keluarga. Rasul menggunakan istilah talak ghairus sharih namanya. Talak itu kan ada dua. Ada talak yang sharih yang jelas, anti talik, saya talak kamu. Ini kalau jelas, nggak perlu ada penafsiran, jatuh talak. Mau main-main, mau sungguh-sungguh, mau sandiwara, mau sinetron, sama saja, jatuh talak. Tapi kalau ghairus sharih, tidak jelas kalimatnya, seperti Rasul mengatakan ilhaqi bi ahlik, pulang kamu kepada keluargamu, maka harus ada tafsir, penafsiran, artinya ditanyakan kepada yang ngomongnya. Jadi kalau ibu-ibu di belakang, kata suaminya karena lagi bertengkar, kata suami, sudahlah pulang kampung aja kamu. Ini bahasa pulang kampung ini ditafsir, tanyakan Bu, tapi nanyanya jangan lagi emosi, nanti jelas pasti maksudnya talak gitu ya. Nanyanya kalau sudah reda, bang maksudnya apa ini, kok saya dipulangkan ke kampung? Oh ngasih pelajaran, karena kamu asik minta duit terus, pusing saya umpamanya kan, tak jadi talak dia ya. Jadi kalimat ghairus sharih seperti Rasul ini kalimat ghairus sharih masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Nabi SAW banyak menikahi wanita? Ingat, Nabi SAW menikahi banyak wanita itu usianya sudah tua, sudah 50 tahun, di atas 50 tahun baru beliau berpoligami. Karena beliau hidup dengan Khadijah itu cukup lama di periode Mekah, karena menikahnya Rasul itu di periode Madinah. Dan rata-rata istri Nabi SAW itu sudah tua dan janda dan banyak anaknya. Makanya para ulama mengatakan bahwa sebab terjadinya poligami yang dilakukan Nabi SAW itu ada 3. Pertama, al-asbab al-ijtimaiyah. Yang kedua, al-asbab at-tashri'iyah. Dan yang ketiga, al-asbab as-siyasiyah. Pertama, disebabkan karena ijtimaiyah. Ijtimaiyah itu maksudnya untuk merekatkan hubungan antar pemimpin dengan masyarakatnya. Seperti contohnya, Nabi SAW menikahi Hafsah. Kenapa Nabi SAW menikahi Hafsah? Hafsah ini sebenarnya ketika meninggal suaminya, Umar sudah menawarkan kepada Abu Bakar, tapi Abu Bakar tidak mau, diam saja, tidak mau jawab, sampai Umar emosi. Kemudian ditawarkan kepada Utsman, Utsman pun memberikan uzur, tidak bisa. Tiba-tiba kemudian Rasul SAW datang melamar Hafsah. Baru Abu Bakar buka suara dan mengatakan, kenapa aku diam saja? Karena aku tahu Rasul pernah menyebut putrimu. Jadi Abu Bakar takut mendahului Nabi SAW. Nanti saya ceritakan. Jadi Nabi SAW menikahi Hafsah itu setelah meninggal suaminya, itu karena ingin menghormati ayahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, supaya makin dekat kedekatan Rasul dengan Umar. Atau yang lainnya, contohnya umpamanya Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah, Hindun bintu Umayyah, setelah meninggal suaminya Abu Salamah, itu karena kasihan anak-anaknya banyak, anak-anaknya yatim, sementara Ummu Salamah orang miskin. Kalau seandainya kemudian Rasul tidak menikahi, takut terlantar anak-anaknya, maka Nabi SAW kemudian menikahi Ummu Salamah. Jadi karena faktor-faktor untuk mendekatkan seorang nabi dengan umatnya atau seorang pemimpin dengan masyarakatnya.
Dan contohnya banyak, saya singkat saja. Kemudian yang kedua ada sebab tasyri'iyah. Sebab tasyri'iyah itu maksudnya ketika Nabi SAW menikahi Zainab bintu Jahsin. Zainab ini bekas istri anak angkat Nabi, Zaid ibn Harithah. Tiba-tiba karena memang beda status, yang satu memang orang mulia, Zainab orang mulia, sementara Zaid ini kan mantan budak yang dimerdekakan, sehingga kurang harmonis rumah tangganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Zaid menceraikan Zainab, satu-satunya sahabat Rasul yang namanya dicantumkan dalam Al-Quran itu Zaid saja. Falamma Zaid watara gitu, sebutkan tuh namanya Zaid itu dalam Quran tuh. Nah, setelah kemudian Zaid menceraikan Zainab, setelah selesai masa iddahnya, kemudian Rasul melamar Zainab. Kenapa Rasul sampai melamar bekas istri anak angkat? Di sini ada asbab syariah supaya dibedakan antara anak kandung dengan anak angkat. Ya. Di mana anak angkat itu bukan anak kandung dan anak kandung bukan anak angkat. Ketika kemudian istri anak kandung diceraikan, tidak boleh kita menikahinya. Tapi kalau mantan istri anak angkat boleh, karena tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan waris, tidak ada hubungan wali, dia orang lain. Cuman karena kebaikan kita mengangkat anak gitu saja. Jadi di sini tegak hukum syariat di sini kan. Kemudian yang ketiga ada sebab sia-sia. Ini urusan politik. Karena terkadang Nabi SAW menikahi seorang wanita, akhirnya satu kabilah masuk Islam. Contohnya umpamanya ketika Nabi SAW menikah dengan Juwairiyah, contohnya Juwairiyah ini ketika ditawan, yang nawan itu adalah Thabit ibn Qais. Tapi orang-orang berbisik dan mengatakan, ya Rasul, Juwairiyah tidak pantas kepada Thabit karena dia anak pembesar Yahudi, sebaiknya untuk engkau lebih pantas. Ketika itu kemudian akhirnya Rasul SAW memanggil Juwairiyah dan mengatakan kepada Juwairiyah, maukah aku merdekakan dirimu dan aku akan berikan sesuatu yang lebih baik lagi, masuklah kau ke agamaku dan menikahlah denganku. Kata Juwairiyah, sungguh aku menginginkan ya Rasul, karena dirimu sudah kumimpikan. Kata Juwairiyah, menikahlah Rasul dengan Juwairiyah. Lah keluarga Juwairiyah itu yang satu kabilah kan jadi tawanan para sahabat. Kata sahabat, wah ini Juwairiyah sudah jadi istri Nabi, masa pamannya kita tawan, ponakannya kita tawan, sepupunya kita tawan, udahlah kita merdekakan semuanya. Akhirnya satu kabilah masuk Islam, ya kan? Kalau antum poligami, siapa yang masuk Islam? Yang ada antum dihujat habis-habis. Masalahnya apa gitu ya? Jadi ada masalahnya di sini, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ada beberapa maslahat kenapa Nabi SAW berpoligami. Dan Nabi SAW itu berpoligami juga, kehidupannya juga terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang susah, terkadang senang, supaya nanti jadi percontohan. Semua yang dilakukan Nabi SAW itu menjadi syariat masalahnya, supaya jadi contoh. Umpamanya masalah talak, Nabi SAW pernah mentalak siapa? Hafsah ditalak Nabi, anak Umar. Tapi kemudian oleh Jibril alaihi salatu wasalam turun dan mengatakan, ya Muhammad, Hafsah itu istrimu di dunia dan istrimu di sorga, karena dia wanita yang suka sholat malam dan qiyamul lail. Akhirnya rujuk. Jadi Rasul pernah menceraikan istrinya, kemudian rujuk. Adalah syariat rujuk di sini kan? Kalau Rasul tidak pernah rujuk, nggak ada syariat rujuk. Nanti antum menceraikan istri masih cinta, bingung pula tuh. Ada syariat rujuk di sini. Ya. Atau Nabi SAW pernah menceraikan tadi Ibnatul Jaun, seorang wanita dari kabilah Jauniyah, diceraikan dan tidak rujuk. Artinya boleh menceraikan, tidak rujuk kan begitu. Ada syariatnya. Atau Nabi SAW pernah mengancam istri-istrinya untuk diceraikan. Seperti kisahnya ketika beberapa istri Nabi SAW melakukan unjuk rasa menambah tambahan uang bulanan. Istri si Nabi saja demo loh,
minta tambahan uang bulanan. Jadi kalau istri antum demo ya wajar saja. Tetapi kata Nabi, kami sudah berusaha memberikan apa semampu dia, tapi mereka ngotot. Akhirnya kemudian turun ayat dan mengatakan, kalau kalian menghendaki kehidupan dunia kasih, tapi setelah itu ceraikan baik-baik katanya. Tapi kalau masih menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, pertahankan. Akhirnya kemudian semua istri Rasul tobat. Kalau istri antum tidak tobat, makin dinaikkan permintaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Nabi SAW pernah dikeluhkan oleh Sauda ini, kan sudah monopus, sudah tua Sauda ini, ya, sudah monopus dan tua sekali usianya, sudah lemah, tidak mungkin melayani Rasul. Sauda ini takut diceraikan Nabi, makanya kemudian dia melakukan islah dengan Nabi SAW. Sudah Rasul, jangan kau ceraikan saya kasihkanlah malam saya kepada Aisyah. Makanya dari sekian istri Rasul, yang dapat 2 giliran malam itu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini ada syariat islah antara suami istri. Jadi kalau seandainya nih suami jengkel sama istri, kemudian mengancam untuk diceraikan, istrinya masih sayang dengan suaminya, sudahlah bang, jangan ceraikan saya, nggak apa-apa, untuk 1 bulan ini kok nggak nafkahi saya nggak apa-apa, tapi jangan diceraikan, boleh, tidak ada masalah. Jadi semua rumah tangga Nabi SAW itu akhirnya disyariatkan itu ya. Jangan dilihat, oh Nabi aja cerai, wajarlah kita umatnya. Bukan begitu. Cerainya Nabi SAW jadi solusi. Kalau Rasul tidak pernah bercerai kemudian rujuk, tidak pernah bercerai kemudian tidak rujuk, nanti susah kalau suami istri ada konflik. Jadilah syariat semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan urus siapa istri Nabi SAW. Yang pertama, ma'ruf Khadijah bintu Khuwailid. Di antara kekhususan Khadijah secara nasab adalah Khadijah bintu Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza al-Qurasiyatil Asadiyati, dan dia berjumpa dengan Nabi SAW pada kakeknya namanya Qusay ibn Kilab. Artinya satu turunan dari Qusay ibn Kilab, Khadijah ini. Khadijah ikhwatu fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ishaq, seorang pakar sejarah, dia mengatakan bahwa dari Khadijah ini fawaladat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lahir keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Ibrahim ya maksudnya. Yang pertama Qasim, kemudian yang kedua Abdullah, laki-laki dulu, Qasim dan Abdullah itu disebut At-Tayyib. Kenapa disebut At-Tayyib? Karena kelahiran anak nomor 2 ini ketika setelah diangkatnya beliau jadi nabi, makanya beliau kemudian menggelari At-Tayyib. Kalau Qasim kan lahir Rasul belum jadi nabi. Kemudian diantara wanita-wanita atau anak-anak wanita Nabi SAW yang paling besar adalah Zainab yang dinikahi oleh Abul As ibn Rabi. Kemudian yang kedua Ummu Kulthum, dinikahi dengan salah satu putra Abu Lahab namanya Utbah, kemudian diceraikan, kemudian menikah dengan Utsman. Kemudian yang ketiga Ruqayyah, sama dinikahi dengan salah satu putra Abu Lahab namanya Utaibah, kemudian diceraikan. Kemudian setelah Ummu Kulthum meninggal, dinikahi oleh Utsman. Jadi Utsman ibn Affan menikahi 2 putri Rasul. Makanya kenapa ketika Ali radhiyallahu an ditanya soal Utsman, kata Ali radhiyallahu an, dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bidhi nuraini. Kamu tahu Utsman, kata Ali, dialah laki-laki yang dipanggil dari atas langit dengan sebutan 2 pemilik cahaya. Artinya karena tidak ada satu manusia di dunia sejak zaman Adam sampai bumi dikiamatkan seseorang yang menikahi dengan 2 putri Nabi kecuali Utsman. Tidak ada sejak zaman Adam sampai bumi dikiamatkan seseorang menikahi dengan 2 putri Nabi SAW sekaligus kecuali Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir Ma'ruf Fatimah dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu. Disebutkan ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa riwayat soal Khadijah ini. Pertama,
Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu dengan istri si Nabi yang lainnya secemburu dengan Khadijah. Padahal Khadijah sudah mati loh. Ya. Sementara istri si Nabi yang lain masih hidup. Tapi Aisyah tidak cemburu dengan yang lainnya. Dia lebih cemburu dengan Khadijah. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha. Karena Rasul selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Jadi ini pelajaran bagi antum. Kalau antum pernah menikah, kemudian istri antum meninggal, kemudian menikah lagi, jangan banding-bandingkan istri kedua dengan yang sudah meninggal. Jadi konflik nantinya. Maka Aisyah radhiyallahu cemburu. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu mengatakan, "Ya Rasulullah, di hadapanmu loh adalah wanita yang cantik, muda, perawan gitu ya. Kenapa engkau menyebut-nyebutnya Ajaiz Quraisy, orang yang sudah tua, sudah renta, mati lagi?" Katanya kan, saking cemburunya. Tapi Nabi SAW memang karena cintanya dengan Khadijah, dia mengatakan, "Ya Aisyah, bukan itu masalahnya. Khadijah itu wanita yang pertama beriman ketika manusia kafir. Dia yang pertama membenarkan ketika manusia mendustakan. Dia wanita yang pertama menginfakkan hartanya di saat manusia bakhil, dan dari perutnya lahirlah keturunanku." Ada seperti Khadijah. Jadi kalau kita memuji istri sebelumnya, antum harus ada alasan. Makanya Rasul kan kasih alasan kan, kalau hendak memuji istri sebelumnya, kasih alasan supaya menjadi pelajaran istri setelahnya, gitu maksudnya. Pokoknya istri yang dulu lebih baik. Kenapa bang? Pokoknya lebih baik. Marahlah istri antum gitu. Ya. Lebih parah lagi antum banding-bandingkan pula dengan istri tetangga. Jadi masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dari sini menunjukkan bahwa Khadijah itu istri yang paling disayang, dicintai Rasul sejak hidup sampai dia wafat. Dan ini pelajaran bagi ibu di belakang. Ya. Jadikan ibu di mata suami itu dirindukan, baik ibu ketika hidup ataupun ketika sudah meninggal. Gimana caranya? Ya terserah ibu. Tapi rata-rata enggak lah, masa hidup cinta, udah mati kawin lagi suami. Hilang cintanya. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Khadijah ini disebutkan khairun nisa'i dunya. Dia sebaik-baik wanita dunia. Kata Rasul, "Kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa illa arba." Laki-laki sempurna itu banyak, tapi wanita sempurna tidak ada kecuali 4 wanita, kata Rasul. Kemudian Nabi menyebutkan pertama Asia bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun. Kemudian yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda daripada Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasul. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, adapun Aisyah dibandingkan wanita-wanita dunia seperti makanan tharid di antara seluruh makanan biasa. Tetap Rasul juga menyebut-nyebut Aisyah, menyebut-nyebut Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Khadijah bintu Khuwailid ini satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat detik-detik wafatnya Khadijah itu setelah pengkudetaan 18 kabilah terhadap Bani Hashim. Jadi dikudeta betul, tidak boleh ada makanan. Pokoknya betul-betul 3 tahun itu kelaparan orang-orang Bani Hashim ini, sampai harta Khadijah habis hanya untuk mempertahankan hidup Bani Hashim. Sehingga kemudian karena Khadijah sudah lelah juga kan, kemudian setelah selesai itu tidak ada lagi pengkudetaan selama 3 tahun, Khadijah mencari-cari Nabi SAW sambil membawa makanan, lauk dan juga minuman. Rupanya Rasul sedang duduk-duduk di sofa. Ketika kemudian Khadijah kesana kemari mencari Rasul tidak ketemu, baru kemudian orang-orang mengatakan, oh Khadijah ada di Bukit Safa. Naiklah dia ke sofa, namanya sudah tua Khadijah itu.
terkadang jatuh, terkadang berdiri mencari Nabi. Rupanya dari kejauhan Khadijah sedang menghampiri Rasul. Disitulah Jibril turun. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, atatka Khadijah biyadiha ina'un." Wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan sampai kepadamu. Di tangannya ada ina, ada bejana, fihi ta'amun wa syarab. Di dalamnya terdapat makanan dan minuman, wa idam, dan juga lauk pauk. Kemudian kata Jibril, kalau dia sampai kepadamu, sampaikan salam minallah wa minni. Sampaikan salam dari Allah dan dari aku. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan salam, tetapi hanya dari Jibril saja. Tetapi Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah dan juga dari Jibril. Kemudian kata Jibril alaihi salam mengatakan, wa abshir wa abshirha. Sampaikan kabar gembira juga kepadanya, bahwa dia akan mendapatkan bibaitin min qasabin la khasaba fiha wala nasab. Bahwa dia akan mendapatkan istana yang terbuat dari mutiara kelak di sorga, yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Setelah itu kemudian Jibril menyingkir. Maka Khadijah datang, kemudian melihat Rasul raut mukanya lelah gitu kan. Maka Nabi SAW dipeluknya oleh Khadijah, kemudian dibisikkan dan mengatakan, wahai suamiku, ingatlah perkataan Waraqah ibn Naufal, engkau suruh sabar. Kemudian setelah dia membacakan beberapa nasihat Waraqah kepada Rasul, maka Nabi SAW sambil memeluk Khadijah menyampaikan pesan Jibril alaihi salam. Akhirnya Khadijah tanpa sadar kemudian meninggal di pelukan Rasul. Khadijah itu sedang memeluk Rasul, datang malakul maut. Setelah mendapatkan kabar gembira dari Jibril, maka Allah cabut nyawanya di pelukan Nabi. Khadijah meninggal di pelukan Nabi, tapi Nabi meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, tentu banyak kisah Khadijah. Yang kedua, setelah Khadijah meninggal, maka Nabi SAW kemudian sedih, dan beberapa tahun setelahnya menikah dengan Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah, wanita tua, anaknya banyak, dan wanita yang berkulit hitam, tidak cantik, lebih tua jauh dari Nabi SAW. Maslahat kenapa Nabi SAW mau dengan Saudah? Sebenarnya macomblangnya itu adalah istri daripada Uthman ibn Mad'un, namanya Haulah bintu Hakim, yang turun padanya surah Mujadilah itu. Haulah bintu Hakim ini, istri daripada Uthman ibn Mad'un ini, kasihan melihat Nabi SAW sedih saja sepanjang hari memikirkan Khadijah, sehingga dia ingin melipur lara Rasul. Rasul, bagaimana kau menikah lagi? Di sana ada janda, di sana ada gadis, terserah kau milih. Kemudian kata Nabi, siapa yang janda, siapa yang gadis? Kata Haulah bintu Hakim, kalau yang janda Saudah bintu Jam'ah, dia wanita yang baik. Kalau gadis, ibnatu Abi Bakrin, putri daripada Abu Bakar Siddiq, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Kalau begitu kata Rasul, ya sudah, datang kau kepada keduanya. Jadi yang melamar siapa? Haulah bintu Hakim, istri daripada Uthman ibn Mad'un radhiyallahu an, satu sahabat yang pertama kali meninggal dari kalangan muhajirin pasca hijrah, dan satu-satunya sahabat yang pertama dikubur di kuburan Baqi, Uthman ibn Mad'un itu. Akhirnya kemudian dilamarkan kepada Saudah, menikahlah Rasul dengan Saudah bintu Jam'ah. Baru kemudian setelah itu menikah dengan Aisyah. Alasan Rasul mau karena keluarga Saudah semua kafir. Sementara tekanan dakwah di permulaan dakwah itu kan luar biasa tuh. Kalau Rasul tidak menikahi Saudah, dikhawatirkan Saudah mendapatkan apa yang dialami para sahabat yang dari adza Quraisy. Bagaimana orang-orang Quraisy menyakiti orang-orang yang masuk Islam kan? Maka supaya Saudah mendapatkan perlindungan, Rasul mau menikah, padahal dia sudah tua, jauh dengan Nabi SAW usianya. Rasul pun sudah 50 tahun lebih. Baru setelah kemudian menikah dengan Saudah, dan Saudah sendiri banyak keutamaannya, ya. Dan disebutkan di antara
keutamaan Saudah. Saudah ini sangat penyayang dengan Nabi SAW sampai kemudian memberikan malamnya untuk Aisyah karena ingin menggembirakan hati Nabi. Makanya para ibu itu pandai-pandailah menggembirakan hati suaminya. Terkadang maaf Bu ya, kalau ada masalah nih antara istri dengan suami, seorang istri itu susah untuk berpura-pura senyum kepada suaminya kan. Antum nih masalah dengan istri, lagi bertengkar, tidak ada yang senyum satupun, antum tak senyum, istri pun tak senyum. Tiba-tiba kemudian istri ditelepon sama kawannya, tapi kok bisa istri itu senyum-senyum, ketawa-ketawa, dia bisa menyembunyikan masalah dengan antum kan? Kenapa tidak dilakukan kepada suaminya coba? Pura-pura aja senyum padahal dia lagi gondok kan begitu ya? Kalau sama orang lain bisa, kenapa sama suami tidak bisa? Nah ini kan jadi persoalan masalahnya. Berarti memang keras sekali itu hatinya itu. Jadi kemudian setelah Saudah bintu Jam'ah menikah dengan Nabi SAW dan memberikan malamnya kepada Rasul, baru kemudian Nabi SAW menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dari Bani Tamim, dia adalah putri daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Aisyah bintu Abi Bakrin, Abdullah ibn Abi Kuhafah, Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'ab ibn Sa'd ibn Taim ibn Murrah ibn Ka'ab, dan begitu nasabnya, dan ketemu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya Murrah ibn Ka'ab. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan poin-poin penting tentang khususnya Aisyah. Kata beliau, yang pertama, Aisyah adalah istri yang paling dicintai Nabi. Ada seorang sahabat namanya Amr ibn As radhiyallahu anhu. Amr bin As ini masuk Islam sama-sama dengan Khalid bin Walid. Setelah 20 tahun baru masuk Islam. Padahal kawan-kawannya masuk Islam duluan tuh, Abu Bakar, Umar, Uthman. Entah kenapa kemudian Amr ibn As baru masuk Islam setelah 20 tahun. 13 tahun Rasul di kota Mekah tidak ada hidayah masuk. Baru setelah tahun ke-7 Hijriah datang bersama Khalid bin Walid, masuk Islam dia. Rupanya alasannya karena Khalid dengan Amr bin As ini masih terkungkum dengan budaya nenek moyang mereka, masih kagum dengan Abu Jahal. Tapi setelah Abu Jahal meninggal dan tokoh-tokoh Quraisy baru berpikir, setelah mereka jadi tokoh, rupanya agama Muhammad jauh lebih baik dibandingkan agama tokoh-tokohnya. Dari situlah masuk hidayah. Dan ini juga penting sekali catatan bahwa yang menghalangi hidayah itu karena terlalu gandrung dengan tradisi. Susah tuh kalau orang terlalu senang dengan tradisi itu, untuk mengubah kepada Al-Quran dan Sunnah itu sulit sekali. Seperti contohnya Khalid dengan Amr ibn As. Jadi Amr bin As ini datang kepada Nabi SAW, kononnya dia ingin bertanya sesuatu, kemudian Rasul mengatakan kamu, begitu maksudnya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaika. Rasul, siapa orang yang paling dicintai dari kalangan manusia kepadamu? Angan-angannya Amr bin As, mudah-mudahan Rasul mengatakan kamu, begitu maksudnya. Tapi di luar kehendak Amr bin As, rupanya Rasul malah mengatakan Aisyah. Masih penasaran juga Amr bin As, itu kan perempuan wahai Rasul, yang laki-laki siapa? Abuha bapaknya, katanya. Meleset lagi. Selain Abuha bapaknya Abu Bakar, siapa lagi? Umar, katanya. Lalu siapa lagi? Utsman. Lalu siapa lagi? Ali. Lalu siapa lagi? Lalu saya nomor berapa Rasul kan? Dia tujuannya enggak cocok itu. Tetapi ketika kemudian Amr bin As mengatakan, siapa wanita orang yang paling kau cintai wahai Rasul? Rasul mengatakan Aisyah. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mencintai Aisyah Ummul Mukminin, sehingga menjadi cemburu istri-istri yang lainnya, sampai mengutus Ummu Salamah dan juga Fatimah. Cobalah tanya sama abimu wahai Fatimah, istrinya kan banyak gitu ya, maksudnya kenapa dia lebih cinta kepada Aisyah dan tidak cinta kepada istri-istri yang lainnya? Maka Nabi SAW kemudian menjawab kepada Fatimah, begini Fatimah, saya tanya kamu cinta bapakmu? Kata Fatimah, ya jelaslah saya cinta abi. Kalau kau cinta abimu, maka cinta yang dicintai abimu. Selesai. Abimu hanya cinta Aisyah, mau apa? Ya. Ingin tahu alasannya? Maka Rasul mengatakan, karena Jibril tidak pernah turun
di kamar-kamar istriku kecuali Aisyah. Kamar Aisyah itu tempat turunnya wahyu. Artinya Jibril suka dengan Aisyah. Kenapa tidak turun di kamar yang lain kan begitu ya? Kenapa hanya di Aisyah? Itu penyebab aku cinta dengan Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya baru setelah tahu alasannya, tidak ditanyakan lagi istri-istri yang lainnya. Ya, ini juga pelajaran bagi yang berpoligami kan begitu. Ya wajarlah kalau seorang suami condong kepada salah satunya kan itu. Maksudnya dari segi perasaan, karena perasaan ini kan nggak nampak masalahnya. Gimana cara tahunya? Jadi kalau mencintai salah satunya karena memang ada kelebihan. Ya kalau tidak ada kelebihan kan sama saja. Baik, kembali bahwa ini yang pertama, bahwa Aisyah adalah orang yang paling dicintai Rasul. Yang kedua, karena wahyu turun di kamar Aisyah dan tidak turun di kamar-kamar yang lainnya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala lamma anzala alaihi ayat at-takhir bada'a biha fa khayyaraha. Maka ketika datang ayat tentang pilihan, apakah kamu mau kuceraikan, aku berikan dunia, ataukah kau tetap menjadi istriku dan setia kepadaku? Maka yang pertama datang kepada Rasulullah Aisyah. Rasul, saya memilih kamu. Sebelum datang istri yang lainnya. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Maryam, surah Nur khusus untuk Aisyah radhiyallahu anha. Dan surat itu akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan, tentang pembersihan Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik bahwa dia berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Kemudian juga yang keenam, annal akabir minas sahabati kana idza ashkala alaihim amrun minad din istaftuha ila Aisyah. Jadi kalau setelah meninggalnya Nabi, banyak sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat senior, kalau ada masalah datang ke Aisyah bertanya. Artinya boleh seseorang itu belajar kepada seorang wanita yang lebih alim, tetapi tetap di balik hijab. Di balik hijab. Bukan seperti sekarang ada seorang da'iyah, seorang ustazah gitu ya, ceramah di depannya bapak-bapak pula. Ya, di balik hijab tetap ada aturannya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, bahwa manusia annan nas kanu yataharrauna bihadayahum yaumaha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu begini, ikhwan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di giliran Aisyah, semua sahabat datang bawa hadiah. Tapi kalau Nabi SAW di istri-istri yang lain, tidak ada satupun sahabat yang bawa hadiah. Salah satunya adalah Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj. Ini kalau Nabi giliran Aisyah, bawa hadiah banyak-banyaknya. Jadi istri-istrinya lain cemburu lah. Ngomong sama istri yang lain, ngomonglah sama Nabi. Ummu Salamah itu, ya Ummu Salamah, kalau Nabi di giliran kamu ngomonglah, kenapa sahabat-sahabat ini kalau ngasih hadiah ketika Rasul di rumah Aisyah, ketika di rumah saya kok tak datang gitu, ngasih hadiah gitu maksudnya. Tapi ketika Rasul ditanya oleh Ummu Salamah, diam saja. Ketika di rumah Ummu Salamah pun, Ummu Salamah bertanya lagi, Rasul pun tidak menjawab. Dari situ Ummu Salamah mengetahui dengan akalnya bahwa kenapa sahabat memberikan hadiah ketika Rasul di rumah Aisyah itu, karena sahabat tahu Rasul itu lagi senang. Karena kan wanita yang paling dicintai Aisyah, berarti kalau dia rumah Aisyah itu lagi senang dia. Makanya ketika itulah banyak para sahabat yang ngasih hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kata Imam Ibnul Qayyim di antara khususnya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat, Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar yang pernah diceraikan Rasul, tetapi kemudian dirujuk lagi karena Hafsah adalah wanita yang rajin puasa dan sholat malam. Kemudian setelah itu Nabi SAW menikah dengan Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah ini sejak jahiliyah itu suka dengan orang-orang fuqara wal masakin, sampai orang-orang jahiliyah menyebutnya Ummul Masakin. Tetapi sayang menikahnya 3 bulan kemudian meninggal. Kemudian Nabi SAW menikah dengan saudarinya Zainab bintu Huzaimah ini, namanya Maimunah. Satu ibu dengan Zainab ketika umroh qadha. Kan Rasulullah SAW hanya dikasih 3 hari itu ketika umroh qadha, karena ketika Rasulullah SAW umroh pada kejadian Hudaybiyah itu kan tidak bisa masuk Mekah.
Akhirnya terjadilah perjanjian Hudaybiyah, kemudian salah satunya diizinkan tahun depan untuk umroh, tetapi hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari Nabi SAW kemudian umroh. Di hari ketiga Rasul menikahi Maimunah, kemudian menggaulinya. Subhanallah, Maimunah dinikahi di tempat itu, digauli di tempat itu, dan meninggal pun di tempat ketika Rasul meminangnya. Maimunah bintul Haris itu saudari seibu dengan Zainab bintu Huzaimah. Di sana ada Ummu Salamah, Ummu Salamah ma'ruf gitu ya. Kemudian juga di sana ada Zainab bintu Jahsin, istri mantan anak angkatnya. Termasuk juga di sana ada Safiyah, anak daripada Huyai ibn Akhtab, seorang tokoh Yahudi yang kemudian dibunuh saat perang melawan Bani Quraidah. Dia tertawan, akhirnya dibunuh. Dan Safiyah kemudian masuk Islam, nikah dengan Nabi SAW. Tetapi karena dia orangnya pendek tapi cantik, terkadang menjadi bahan ejekan istri-istri yang lainnya. Salah satunya Aisyah radhiyallahu anha cemburu karena Safiyah ini cantik masalahnya. Kemudian dia mengatakan di hadapan Rasul, cukuplah Safiyah itu begini-begini loh, pakai tangannya. Maksudnya dia pendek, saya tinggi gitu maksudnya. Tapi tidak ngomong, hanya isyarat tangannya saja. Tapi Rasul marah pada Aisyah dan mengatakan, hati-hati Aisyah, itu ghibah itu. Kalau seandainya kalimatmu dicampur dengan air lautan, satu air lautan tercemari dengan kata-kata. Intinya, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, inilah ummahatul mu'minin. Maka siapa yang mencaci maki istri Rasul, kalau menyangkut kehormatannya, maka dia kafir, keluar dari Islam ya. Mengatakan Aisyah berzina, kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Mendustakan Al-Quran yang sudah membersihkannya. Atau istri-istri Nabi yang lainnya, istri-istri Nuh, istri Lut, dan begitu seterusnya. Kalau tuduhannya zina bisa kafir. Atau mengkafirkan istri Rasul bisa kafir. Yang jadi khilaf para ulama, kalau mencaci maki istri Rasul itu yang tidak ada kaitan dengan Nabi, tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan masalah kehormatan. Contoh umpamanya dikatakan bakhil, ya, dikatakan bakhil, dikatakan penakut. Ini jadi khilaf para ulama. Wallahu alam. Maka hukum kalau hanya kepribadiannya saja sama dengan hukum mencaci maki para sahabat yang lainnya, tidak sampai kufur, tapi hanya sekedar fasik saja. Wallahu alam. Sudah. Isya subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi